Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Allah inasal jami'an birrahman Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'afihim wa ya'fanhum. Anna Allah yaj'alul jannata maswahum wa anna Allah yahdina wa ahlina ila siratim mustaqim. Khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina masyaykhina wa muallimina wa qarabatina wa musaharatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li abdik al marhum sayyidina wa murabbina wa muallimina al walin al marhum al mawbulah bagi ahmad al marhum al mawbulah al walin al marhum al mawbulah musaharatina Muhammad al marhum jaddina ijabin haqi sabir al marhumin wal marhumat min ali al musalla wa jamaat, khususan al marhum al mawbulah wa Haji Masih bin Haji Madin muallifi al-kitab al-imam Ahmad bin Husain Muhammad bin Qasim al-Hadi jami'i musannibil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasra li suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk sampai di tanggal 2 ini, tanggal 2 bulan Rajab. Ya insyaallah sebentar lagi kita masuk bulan suci apa? Ramadan, Rajab, Rawah, puasa, tinggal 2 bulan kurang masuk ke bulan Ramadan. Dan itu mulai minggu ini dan seterusnya sampai nutup kita buka masalah puasa ya. Ini sudah jadi wirid dari sepuh Nyongkong dulu Guru Asmat sampai sepuh orang tua Ki Baharudin, Gabarudin. Kalau udah masuk bulan Rajab atau Sa'ban itu semua pengajian dibuka kitab apa? Kitab puasa, supaya nanti kita ibadah puasa, ibadah kita bisa sah gitu ya, dengan ilmu. Sebab kalau kita puasa, kalau orang puasa belum ngerti ya apa itu makna puasa, rukun puasa yang mana aja gitu, dia kagak tahu, itu enggak sah ibadahnya. Jadi mesti ada ilmunya sebelum kita sampai bulan Ramadan. Maka kita pelajari masalah apa? Puasa juga dengan niat pada Allah, minta supaya Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, terus sampai Lebaran kita sampai situ bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Dibuka halaman 25 sini, masalah puasa ya. Halaman 25 di sini, kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumih wa bikum bid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami. Ay haza kitabu bayani ahkamis siyami.
Ini secara ilmu nahu boleh kita baca kitabu boleh. Jadi khobar. Asalnya haza kitabu bayani ahkamis siyam. Kita baca dhammah kitabu boleh jadi khobar, boleh jadi mubtada. Kalau dia jadi khobar, takdirnya haza kitabu bayani ahkamis siyami. Kalau dia jadi mubtada, takdirnya kitabu bayani ahkamis siyami haza mahallu bahsihi. Boleh juga kita baca kitaba bayani ahkamis siyami. Takdirnya iqra kitaba bayani ahkamis siyami. Kita baca juga boleh kasroh kitabi bayani ahkamis siyami ay unzur ila kitabi bayani ahkamis siyam. Kita baca dengan tanwin boleh juga kitabun bayani ahkamis siyam. Namanya dikotok, diputus. Asalnya haza kitabun fi bayani ahkamis siyami. Kita baca kitabin bayani ahkamis siyami an ay unzur ila kitabin fi bayani ahkamis siyam. Itu ilmu nahu begitu. Boleh dibaca kitabu, boleh dibaca kitaba, boleh dibaca kitabi, boleh dibaca kitabun, boleh kitabin. Asal ngerti takdirnya, tahu dia punya asal kalimatnya begitu. Jadi boleh kitabu, kitaba, kitabi, kitabin, kitabun boleh. Kalau ilmu shorof nggak boleh. Kalau misalnya koma ya yakumu, kalau akoma yukimu, ukima yukomu, istabala yastabilu, ustubila yustabalu. Ilmu mi'yar, timbangan namanya. Kalau bisa dibaca bagaimana aja orang semuanya aja baca. Tapi ilmu nahu orang ujung kalimat dia, ujungnya doang, akhir kalimat ya. Kalau kita nggak ngerti kita wakaf aja dah, kitab, ahkam, asyam, selamat begitu ya ilmu nahu. Tapi kalau ilmu shorof nggak boleh. Ini kita baca kitabu bayani ahkamis siyam. Ay haza kitabu bayani ahkamis siyami. Wa huwa wasaumu masdarani maknahuma lughatan al imsaku wasara'an imsakun an mupattirin. Bacanya mupattirin, beda antara muptir dengan mupattir. Kalau muptir orang nggak puasa, kalau mupattir sesuatu yang membatalkan puasa. Ini saya dapat dari almarhum Al-Mampula Syekh Ki Haji Fuad dan Mun'im di pelosok waktu saya ngaji Ataman itu bulan puasa. Di sana saya ngaji 40 hari di bulan puasa. Ihya Ulumuddin itu ikut baca kitab apa lagi tuh, Sahih Bukhari, banyak saya baca itu, ikut takril dia nepos saya. Wa huwa wasaumu masdarani ma'nahuma al imsaku wasar'an imsakun an mupattirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin qabilin lis-saumi mim muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wasara itu wujubis siyami salah satu asya'ah wapi ba'din nusahi ay wapi ba'di nusahi matni hazal kitabi arba'atu asya'ah al islamu wal buluhu wal aqlu wal qudratu ala saumi wa hadza huwa sakitu ala nushatis salasati fala yajibu as-saumu alal muttasifi bi addadi zalika. Jadi kalau ngaji kasih baris ya. Nanti kalau kita ngajar enak, nggak salah begitu. Sebab harokat itu sangat mahal. Harokat nggak ada tokonya. Kalau baju sepatu ada tokonya kita bisa beli. Tapi kalau harokat ilmu nggak ada tokonya, nggak ada yang jual. Di mana adanya? Fi suduril rijal, fi suduril ulama, adanya di dada para ulama. Di akhir zaman ulama udah banyak dibenain. Allah benain ulama itu. Udah bukti banyak. Tiap hari ada aja ulama yang meninggal itu dibenain. Semakin kesana malah apa? Habis ulama itu dibenain, tinggal orang-orang bodoh. Ini ya kita naudzubillah min dzalik gitu. Ini kasih baris. Fala yajibu as-saumu alal muttasifi bi addadi zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami ay haza. Bermula ini yaitu suatu kitab
di dalam menjelaskan hukum-hukum ibadah puasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan. Wa huwa wasaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku. Wa huwa bermula lafaz asyam, wasaumu dan lafaz as-saum, yaitu masdarani, keduanya bentuk masdar. Ini ngaji sorob namanya, soma yasumu sauman wasyaman. Jadi asyam dan as-saum itu bentuk masdar dari fi'il madi soma, artinya berpuasa. Makna huma yang bermula arti keduanya mana itu? Asyam dan as-saum lughatan aipi lughatin, menurut bahasa arti puasa di dalam bahasa itu al-imsaku, imsak. Jadi kalau ditanya apa itu maknanya puasa secara lughat, imsak. Imsak itu bahasa Arab dari amsaka yumsiku, imsak. Biasanya orang kalau udah imsak tuh nggak pada berani makan lagi. Sebetulnya puasa bukan dari imsak mulain. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Selama belum terbit fajar, selama belum masuk waktu subuh, sekalipun udah imsak masih boleh makan dan minum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi mulai fajar itu puasa itu. Tapi udah imsak masih boleh. Kalau orang nggak ngaji, nggak ngerti dia. Begitu imsak udah takut dia. Kalau pas kesiangan lagi makan imsak, bingung dia. Dia lepain belum minum. Tapi orang ada ilmu, nggak apa-apa nih. Masih kurang 10 menit. Dasarnya mana itu? Waktu itu Nabi kita habis sahur, kemudian Nabi kita baca Quran kira-kira 50 ayat, masuk waktu subuh. Nah itu ditarik imsak 10 menit. Jadi puasa itu kapan mulai? Dari mulai subuh. Jadi patokannya bukan azan, bukan ya. Masuk waktu subuh. Sebab kalau patokannya azan bisa beda juga tuh. Kadang-kadang mushola masjid beda-beda azannya. Ada yang terlambat, udah masuk waktu subuh baru datang tuh yang mau azan, tungkulan buka pintu dulu, nyalain lampu, setel speaker. Kalau patokannya itu bisa batal puasa. Jadi ketika puasa kita yang paling tepat punya jadwal imsak yang akurat sama punya jam tangan yang akurat tepat itu dah. Itu kita pegangin. Kalau udah nunjuk waktu maghrib sekalipun belum azan, silakan berbuka apa? Puasa. Jangan puasa nyari bedug aja. Mau buka puasa nonton depan TV, lihat RCTI masih iklan, pindah lagi Indosiar, iklan juga pindah lagi TPI, balik lagi. Lah puasa nyari bedug aja. Lalu udah masuk tuh, cuma iklan tanggung dia. Iklan kan ada duitnya tuh, tanggung habis iklan, dia baru azan, itu udah masuk. Paham itu ya? Jadi patokannya kita punya jadwal imsak ya, sama beli jam tangan waktu yang bagus dah buat waktu, ketepatan waktu begitu. Kalau udah nunjuk waktu maghrib sekalipun belum azan, silakan segera berbuka apa? Berbuka puasa. Jadi mana puasa secara fatul lughat al-imsak, menahan diri ya, enggak ngomong-ngomong, diem aja misalnya. Puasa juga tapi puasa secara lughat begitu. Wasar'an dan bermula maknanya puasa ay wasaumu sar'an, bermula maknanya puasa dan bermula arti ibadah puasa di dalam syara menurut ilmu fikih yaitu imsakun, menahan diri, an mupatirin dari semua yang dapat membatalkan puasa, biniyatin mahsusatin dengan niat yang ditentukan. Jadi mesti niat, innamal a'malu bin niat. Biasanya dari mulai subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, nggak jima, tapi nggak niat. Jadi nggak puasanya tuh, tidak jadi sebab mesti niat. Nah ibadah puasa ini niatnya mesti tabiatun niyah, namanya nginepin niat. Jangan sampai kalau udah masuk waktu subuh belum niat, maka nggak jadi puasanya tuh. Ibadah puasa Ramadan, puasa nazar, wajib apa namanya? Tabiatun, nginepin niat. Sebelum masuk waktu subuh udah niat. Kalau sampai masuk waktu subuh belum niat, mau lupa kayak mau sengaja, nggak jadi puasanya tuh keesokan harinya. Namanya apa? Tabiatun niyah. Nah ibadah puasa ini kapan pelaksanaannya? Jami'an naharin, semuanya siang hari, sekalian siang, semuanya siang.
Nah, siang dari mana ngitungnya? Min tulu'il fajri ila hurubis samsi, mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, atau mulai subuh sampai maghrib itu puasa. Kalau udah maghrib puasa mesti dibatalin tuh. Jangan sampai udah maghrib masih nggak batalin puasa, tungkulan mandi dulu, bayang dulu, tuh keliru. Jadi kalau sampai wisol begitu nggak boleh. Bab ayatnya summa atim musyama ilal lail, summa atim musyama ilal lail, pakai ilah nggak masuk pada muhayya. Begitu nyentuh maghrib udah wajib dibatalkan dia punya apa? Puasanya. Kalau pakai hatta bisa nyelorok sampai isya diperbolehkan, pakai ilah nggak boleh, nggak masuk pada muhayya namanya. Summa atim musyama ilal lail. Sifatnya siang hari qabilin lis-shaumi, yang dapat menerima untuk dipuasakan. Apa sebabnya? Itu ada penjelasan itu. Sebab dalam 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Ada berapa hari? 5 haram berpuasa. Mana aja tuh? Tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, kedua tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha, ditambah 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Itu nggak boleh haram puasa di situ ya. Makanya kalau orang yang punya wirid puasa ayyamul bid tuh 13, 14, 14 itu lempangan bulan haji dipindah jadi 14, 15, 16. Yang punya wirid puasa hari-hari terang bulan, jadi lempangan bulan haji yang tanggal hari 13 dipindah jadi 14, 15, 16. Selain itu biasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Min muslimin, dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin min haidin wa nipasin, yang suci daripada apa? Haid dan nipas. Ini bagian perempuan yang sedang haid atau sedang nipas nggak boleh puasa, diharamkan. Cuma dia wajib apa? Wajib qada. Kalau sembahyang wajib qada nggak sembahyang? Ibu, kalau haid itu sembahyang wajib qada nggak? Enggak ya. Kalau puasa wajib apa? Qada. Dasarnya mana? Qalat Aisyah, kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami orang-orang perempuan disuruh mengqada puasa dan tidak disuruh mengqada apa? Salat. Sebab kalau salat diqada itu perempuan bisa masakot juga. Kalau ada perempuan haidnya tiap bulan mentok 15 hari misalnya, kalau dia enggak sembahyang 15 hari, kalau wajib qada 15 kali 17 rakaat. Capek enggak tuh perempuan? Nah, itu bisa kagak masak-masak kalau dia sembahyang aja. Makanya perempuan enggak diapain tuh. Enggak wajib qada sembahyang, tapi kalau puasa wajib qada sebab dia setahun sekali begitu ya. Makanya ada katanya orang perempuan yang sepanjang hidupnya sholat cuma setengah tahun dia. Kalau dia haid tiap bulan 15 hari berarti apa? Separuh bulan dia sembahyang, berarti setengah tahun. Separuh kalau laki-laki itu ya. Makanya sesuai dengan apa tuh? Dengan apa namanya, ada masalah pembagian waris, liz zakari mislu hazil unsayain. Perempuan ada berapa? 1, laki-laki dapat 2. Cocok dengan itu lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami salah satu asya'ah. Bermula syarat-syarat wajibnya puasa, artinya wajib puasa Ramadan. Bermula syarat-syarat wajib puasa Ramadan, yaitu salah satu asya'a, ada 3 perkara yang menjadi syarat wajibnya puasa apa? Ramadan. Wafi ba'din nusahi, dan itu pada sebagian tulisan matan kitab, arba'atu asya, katanya ada 4 syarat wajibnya puasa. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal buluhu, sudah balik. Yang ketiga wal aklu, berakal. Dan yang keempat wal qudratu ala shaumi, kuat berpuasa. Ada berapa tuh syarat wajib puasa? Ada 4, Islam, balik, berakal, kuat berpuasa. Wahaza, bermula yang ini, yang mana itu? Wal qudratu ala shaumi huwa sakitu, adalah syarat wajib puasa yang gugur, yang tidak disebutkan ala nushatis salasa, di atas kitab yang mencantumkan hanya ada 3 syarat wajibnya puasa Ramadan. Oleh karena itu pala yajibu, ini namanya Pak Pasihat, pala yajibu, oleh karena itu tidak wajib
Apa yang tidak wajib? As-saumu, puasa itu artinya tidak wajib puasa Ramadan. Bagi siapa nggak wajib? Alal muttasifi, di atas orang yang bersifatan biadda dizalika, dengan lawan-lawan sifat di atas. Sifat yang mana itu? Islam. Orang yang belum Islam tidak wajib berpuasa Ramadan. Tapi kalau mereka ingin selamat di dunia wal akhirah, mereka mesti masuk Islam dulu. Ya, innad dina indallahil Islam. Nanti di akhirat agama lain nggak laku, cuma Islam yang diakuin. Kalau kita orang Islam ditanya sama kawan kita, agama apa yang benar? Satu, agama Islam. Kalau kita jawab semua agama benar, murtad kita itu. Paham udah? Kita ditanya agama apa yang benar? Satu, agama apa? Islam. Kalau kita jawab semuanya benar, sejak itu kafir. Habis pondasi. Mesti baca syahadat lagi tuh. Hati-hati ya. Hati-hati ditanya. Agama apa yang benar? Satu, agama apa? Yang lain kagak benar. Itu jawabannya. Kalau kita jawab semuanya benar, lepas kita punya iman, sejak itu sembahyang kagak sah, puasa kagak sah, cara mula lagi, istighfar, bikin pondasi lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tuh, mana dasarnya? Innad dina indallahil wa may yabtaghi islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang agamanya bukan Islam, di akhirat termasuk orang yang rugi. Di mana ruginya? Khalidina fi nari jahannam abada. Kekal di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tapi orang dulu Islam, kalau dia masuk Islam itu habis dia punya dosanya. Ini ada ayat, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, masuk agama Islam, yufar lahum ma qad salaf, diampunin semua dosanya tuh. Ada nggak yang begitu? Tentu ada. Ya, dari mulai balik sampai umur 70 tahun kafir dia. Tapi tinggal 2 hari mau meninggal, dia masuk Islam. Itu dosanya diapain? Ampunin semuanya. Dosa macam-macam udah. Dosa berbuat zina, dosa korupsi, macam-macam dosa, yufar lahum ma qad salaf. Ada yang begitu. Emang dia diciptakan buat penghuni surga. Makanya kita nggak boleh memvonis orang. Nggak boleh ngomong, lu orang kafir, pasti neraka lu. Nggak boleh. Kita nggak tahu, barangkali dia Allah ciptakan buat penghuni surga begitu. Nggak boleh kita, lu orang kafir, pasti neraka. Nggak boleh ngomong begitu. Kita belum ketahuan soalnya. Kita mudah-mudah semuanya termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu orang kafir. Yang kedua, wal buluhu, dan balik. Jadi anak atau orang yang belum balik nggak wajib apa? Gak wajib puasa. Tapi kalau ada anak udah umur 7 tahun, orang tua laki-laki nih, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Nyuruh anak umur 7 tahun suruh ngapain? Suruh puasa. Latihan, buka jam 9 dulu dah, atau buka zohor begitu, namanya tamrin. Nyuruh sholat. Jadi kalau ada orang tua punya anak laki-laki, punya anak udah umur 7 tahun, dia kagak pernah nyuruh begitu. Anaknya kagak puasa, diantepin aja. Nggak sholat, diantepin. Kagak ada nyuruh, itu nabung dosa di akhirat dia. Nabung dosa. Coba punya kewajiban dia, apa kewajibannya? Nyuruh ibadat. Kalau udah umur 10 tahun, orang tua laki-laki punya kewajiban lagi. Apa kewajibannya? Pukul. Kalau mereka nggak mau apa tuh? Nggak mau sembahyang. Kita punya umur 10 tahun, itu anak sembahyang kagak mau, puasa kagak mau, maunya makan, tidur, main-main aja. Orang tua punya kewajiban pukul. Tapi pukul mendidik, gak boleh melukai, pukul kaki, gak boleh muka. Pukul sayang namanya. Sama suami juga begitu. Kalau istrinya kagak ibadat, suami wajib apa tuh? Wajib kasih nasihat, wajib pukul bininya itu. Pukul mendidik. Dinasihatin gak mau. Tidur misah, yang ditemenin perempuan, yang dikelonin kalau bini gak mau sembahyang. Masih begitu aja, dipukul begitu aja. Satu tanya satu sama dua ada. Sampai sini aja kita apa mau terus nih? Kalau menerus ayo ibadat. Kalau kagak mau udah saya cerain begitu. Itu jalan keluarnya begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan
nisa. Itu umur 7 tahun dulu. Makanya kalau anak-anak itu jangan sampai punya anak disuruh ke musola ke masjid. Di bawah 7 tahun, umur 5 tahun disuruh ke musola. Orang tuanya sebenarnya di mana? Di rumah. Ini orang tua udah dosa tuh. Tuh anak-anak kecil begitu pada gelintingan, pada teriak-teriak di mana di masjid, ganggu orang khusyuk ibadat, orang tuanya nabung dosa. Kalau mendidik umur 7 tahun mulain, udah sunat anak laki itu. Kalau belum sunat jangan, sebab kuluknya masih enggak tiris, kunci ada najis itu. Kalau kita sembahyang digamblokin anak kecil begitu yang belum sunat, batal sembahyang kita. Sebab buah najis. Jadi musuh umur 7 tahun udah sunat, orang tuanya datang ikut mana? Ke musola, ke masjid ikut. Tuh anak pakaiin baju koko sauderan biar rapi, pakaian peci. Itu namanya didik. Jangan sampai umur 3 tahun, 5 tahun dibawa ke masjid. Karena saya omelin. Ya saya omelin. Kalau mau sembahyang itu biar rapi. Ini bukan taman kanak-kanak, bukan. Ada dulu yang mana tuh? Saya omelin. Anak masih kecil, anak perempuan dipakein bergo, digendong, dibawa ke masjid. Tuh bocah jalan-jalan di depan saf. Itu kagak boleh. Nggak boleh. Kalau didik umur 7 tahun tuh biar rapi itu maksudnya. Nah itu kalau udah balik wajib puasa dia. Kemudian wal aklu berakal. Orang yang tidak ada akalnya, orang apa itu? Orang gila tidak wajib puasa dia. Udah pensiun, enak tuh orang gila tuh, santai dia tuh. Kagak wajib puasa, kagak wajib sholat, nggak wajib tutup aurat. Makanya kalau ada orang Islam udah akil balik, nggak ada uzur, nggak puasa, nggak mau sembahyang, mendingan minta aja sama Allah dah. Malam sembahyang tahajud, ya Allah saya capek sembahyang, saya capek puasa, minta gila aja dah. Mau nggak begitu? Gampang, enak jadi orang gila tuh. Tapi kalau badannya sehat, kagak ada uzur sarang, nggak puasa, ini dosanya sangat besar. Kata Nabi kita, lam yakdi anhu siyamud dahri, dia puasa 1 tahun buat nutup 1 hari yang dia nggak puasa tanpa uzur, nggak ketutup. Ini hati-hati nih, jangan sampai kita udah akil balik, sengaja 1 hari Ramadan nggak puasa, nggak ada uzur, musafir kagak, badannya kagak sakit, itu dosanya sangat besar. Saking gedenya dosa, kata Nabi kita, lam yakdi anhu siyamud dahri, setahun dia puasa buat nutupin 1 yang sengaja nggak puasa, nggak ketutup. Paham itu? Itu hati-hati. Tadi akhirat dapat ganjarannya tuh. Kalau orang dulu mah apik. Kalau orang dulu tuh saya ngalamin, saya masih kecil. Kalau kita nggak puasa tuh nggak boleh makan sembarangan, orang tua kita nggak boleh. Mesti makan di rumah, di pangkeng makan. Iya nggak begitu? Orang dulu begitu. Kalau anaknya nggak puasa nggak boleh makan sembarangan. Makanya di pangkeng suruh. Hormatin orang yang pada apa tuh? Pada puasa. Kalau sekarang di penghujung zaman bukan bocah lagi, tua bangka apa enggak apa? Tua bangka nggak puasa. Lihat di pasar itu orang pada uncang-uncang kaki. Kelihatan kakinya doang. Makan bakso, makan bubur. Wah, hati-hati tuh. Jangan main-main mau puasa Ramadan ini. Lam yakdi anhu siyamud dahri, enggak nutup. Setahun dia puasa buat nutupin 1 yang sengaja dia enggak puasa, enggak ketutup. Kuat setahun puasa. Tapi enggak tutup juga. Tuh. Saking apa namanya? Mulianya bulan suci Ramadan itu. Berakal, ya. Kemudian yang keberapa tuh? Yang keempat, wal qudratu ala shaumi, kuat berpuasa. Kalau nggak kuat bagaimana? Lihat dulu, sakit nih dia. Sakit yang mudorot. Kalau sakit gudik mah nggak boleh. Dan Imam Daud Az-Zahiri, Ahlus Zahir, sakit gigi, sakit gudik, korengan, boleh nggak puasa. Tapi jangan diikutin yang begitu. Daud Al-Zahir namanya. Ini sakit yang masakot yang boleh nggak puasa. Bagaimana caranya? Kalau sakitnya masih muda, ada harapan sembuh, dan nanti diganti. Masuk ayat fa'iddatum min ayyamin ukhra, dihitung berapa hari dia nggak puasa, diganti bulan lain. Kalau sakitnya udah tua, misalnya udah umur 70 tahun, emang nggak kuat puasa dah,
Kalau puasa pengar. Nah ini yang model begini masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pakai fidyah 1 hari 1 liter munjung. Tambahin buat beli lauk pauk. Dia boleh begitu, boleh enggak puasa. Ya, nah ini kenapa enggak puasa lagi? Dia musafir. Ini enggak sembarang musafir. Musafir yang boleh enggak puasa nanti diganti atau boleh berdosa 3 syaratnya. Pertama, jaraknya minimal 80 km. Ditulis di mazhab Imam Syafi'i 2 marhalah 80 km. Perginya doang tuh jaraknya. Kalau Imam Hanafi 3 marhalah 120 km. Kita Imam Syafi'i minimal jarak 80. Kalau udah jarak 80 km itu memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, perginya punya tujuan. Ada tujuannya, mau kemana nih? Mau ke Surabaya. Mau ngapain? Mau silaturahim misalnya, nengok anak mondok. Punya tujuan. Itu dapat rukhsah, boleh nggak puasa. Kalau yang nggak punya tujuan, semacam orang ngambek. Misalnya bulan puasa berantem tuh laki bini. Ini suami puyeng palanya, bininya ngomel mulu. Bulan puasa dimaki-maki sama istrinya. Puyeng palanya tuh laki-laki buron dah. Ditanya mau kemana nih? Tahu gue puyeng pala gue dah. Bini gue ngomel mulu. Nggak ada tujuannya. Sekalipun sampai Surabaya nggak boleh dapat rukhsah dia. Sebab nggak punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, saparnya sapar mubah, bukan haram. Mau kemana nih? Mau ke Surabaya. Mau ngapain? Silaturahim, mau dagang misalnya. Itu boleh dapat rukhsah. Boleh nggak puasa. Diganti dari lain. Kalau sapar maksiat nggak boleh. Mau kemana nih? Mau ke Jogja misalnya. Mau ngapain? Mau main judi sana. Mau ngadu ayam di sana. Ini sapar maksiat. Sapar maksiat nggak boleh dapat apa? Rukhsah. Yang sering keliru ini banyak. Kalau ada acara tuh, ada acara-acara sekolah bahasanya perpisahan. Ya, perpisahan tahun pada ke Jogja, rombongan 1 bus begitu. Lah ini kalau misalnya itu tempat duduk kagak diatur, pasang-pasangan sama pacarnya tuh. Iya, pasang-pasangan kagak ada panitia di situ, duduknya bukan laki-laki perempuan dicampur begitu, itu kagak boleh. Namanya sapar maksiat lah gitu. Ya, sapar maksiat. Pacarnya tuh sebangku berdua pasangan-pasangan begitu, itu nggak boleh dapat rukhsah. Kagak boleh nggak puasa, nggak boleh puasa jamaah, nggak boleh tayamum, nggak boleh nggak jumatan bagi laki-laki. Pada kaidah ar-rukhsatu la tunasu bil maksiyah. Kemurahan Allah tidak bisa diberikan kepada orang apa? Orang maksiat. Itu namanya apa? Wal qudratu ala saum, kuat berpuasa. Kalau nggak kuat itu nanti diganti fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa faraidus saumi arba'atu asya. Nanti kita bahas insyaallah masalah apa? Rukun-rukun puasa. Ini udah jelas ya. Apa itu puasa? Ada berapa syarat wajibnya puasa tuh diingetin ya. Nanti minggu depan kita bahas masalah apa? Masalah rukun puasa. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin.